Ya baik, ini Pak, dari judul yang disampaikan ini memang kami sudah nonton juga apa yang disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Pak Andi Noya itu. Ya memang ini sangkakala kita ini, kala jengking kita ini memang ngeles Pak. Dari situ kita lihat dia ngeles dan termasuk ya mimiknya di saat diwawancarai itu ya istilahnya apa Tapi Pak, kayak apalah menyembunyikan sesuatu lah. tapi Jadi Pak Franz, Pak Franz, iya, kalau lihat muka dia itu mukanya itu penuh dengan kebencian ya. Seorang yang mukanya tidak nggak bercahaya, nggak bersinar, rasanya penuh dengan kebencian tuh orang. Ya, iya, iya. Hmm. terus Makanya waktu kita nonton itu, waduh, ini sih kalajengking ini lagi anu, kepanasan, lagi, kebakaran jenggot. iya. Apalagi eh, dia kan membantah juga karena udah tersiar, kan tersiar, udah viral bahwa dia itu termasuk Sengkuni. Jadi Oke, kita lanjutkan lagi saudara ya. Eh, Mana nih orang-orang? Ini kalau nggak ada pasan tiaman gak rame nih. Ya, balik lagi ya. Yusuf Kala ini Yusuf Kala mengakui saudara ya bahwa tapi dia kemudian berkelit ya, mengakui tapi kemudian berkelit. Wah, gimana cara membuktikannya udah 50 tahun yang lalu? Gundulmu peang, saudara ya. Wah, si Hitler ini memang pandai berkelit ya. Pandai berkelit si Hitler ini. Jadi dia mengiyakan tapi berkelit saudara ya. Karena dia harus cari nama di antara orang Islam kan. Tapi di satu pihak saya tidak terbukti bersalah secara hukum. Gundul peang, gimana membuktikannya kamu salah? Zaman itu semua orang Islam semuanya yang berkuasa di mana-mana orang Islam mau bikin apa mau apa juga susah suka mereka, bahkan orang Islam bunuh 3 juta orang yang dianggap PKI tanpa pengadilan pun sampai sekarang nggak ada yang dihukum, ya kan? Itu yang bakar-bakar gereja sampai sekarang juga nggak ada yang dihukum. Nah, itu mau kita susah saudara ya, kita mau cerita apa lagi, anda mau berkelit apapun itu kenyataannya ya saudara ya. Itulah sebabnya Pancasilanya memang ya Habib Rizik bilang jadi pantat gila ya kan, ya gimana saudara ya, karena tadi ketika orang Indonesia sendiri tidak mensakralkan Pancasila dengan mengamalkannya, Anda boleh mensucikan dengan mulutmu, tapi kalau kamu tidak mengamalkannya, dan bahkan orang-orang yang kita yang ditindas, yang tidak mengalami Pancasila pun kita tidak berjuang, berdoa saja, gundulmu peang, nggak akan dikabulkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mengajarkan di dalam Lukas 18 tentang janda yang meminta keadilan pada seorang hakim yang lalim. Keadilan itu tidak turun, tidak semerta-merta turun kayak hujan. Anda harus mencari keadilan dengan sungguh-sungguh. Anda harus meminta keadilan, baru keadilan turun, saudara ya. Baru keadilan. Saya sebetulnya mau cerita nanti ya, kemarin di hari Minggu. Sudah semua ya, dari kecil tahu nggak bahwa banyak dari kita yang mengalami ketidakadilan, tetapi kita terlalu takut untuk bicara. Ya, banyak dari kita bahkan di negara-negara yang sudah maju pun ya tetap ada ketidakadilan, tetapi orang takut bicara dan takut mengatakan ketidakadilannya. Fakta saudara. Ya, dan itu menjadi masalah besar saudara ya. Masalah ketidakadilan ya itu menjadi masalah besar karena sebenarnya ya, makanya kalau di Eropa itu namanya gerechtigung ya, kesamaan di dalam hukum ya, gerechtigung. Nah, sebenarnya kata gerechtigung itu sakral sekali saudara ya. Anda kalau masuk ke Belanda ya ada namanya eh, apa namanya gerechtigheid ya, persamaan dalam hak dan kewajiban saudara ya, di dalam artikel nomor 1 undang ya.
mau Anda imigran, mau Anda warga negara, kalau Anda sudah masuk, selama Anda legal ya, kalau Anda nggak legal ya nggak dapat kesamaan hukum tentunya. Selama Anda legal, maka Anda akan mendapat kesamaan hukum itu, saudara. Selama, walaupun Anda imigran. Makanya, walaupun Anda paspornya masih Indonesia, Anda sudah punya permanen residen di Belanda, Anda mendapat segala fasilitas yang sama dengan yang dimiliki oleh warga negara, saudara. Cuman nggak boleh nyoblos saja ya Pak ya. Cuman nggak boleh nyoblos saja kalau pemilu, tentu saja kan. Itu dengan sendirinya, karena Anda kan bukan bagian dari itu ya kan. Bukan masalah kewajiban, itu kan masalah Anda bukan bagian dari politik. Tapi dalam hal hidup Anda punya kesamaan yang sama. Dalam hal hukum Anda punya kesamaan. Ya, sangat beda sekali saudara kalau Anda ada di negara Islam, saudara ya. Wah, kalau Anda imigran, Anda orang asing, wah ya kelar hidupmu saudara kalau punya masalah di negara-negara mereka. Kalau di Belanda ini, Anda mau orang asing, mau orang lokal, Anda punya persamaan hukum. Nggak peduli mereka, saudara ya. Benar-benar mereka jalankan itu. Nah, itu bedanya. Walaupun tetap ada ketidakadilan. Tetap ada ya, namanya ketidakadilan itu selalu ada di mana-mana. Tetapi ada harapan ketika orang memperjuangkan keadilan itu di negara-negara di Eropa ini, saudara. Nah, seperti di Indonesia, Anda pusing. Oke, sebentar. Saya harus turun selama 15 menit. Ada yang bisa gantiin saya dulu nggak nih, ngoceh-ngoceh dulu nih? Ini Pak Andi, mana nih Pak Andi nih? Pak Andi dan yang lain-lain. Pak Frans di sini aja, mana Pak Frans? Silakan Pak Frans, ikut bicara semuanya. Saya kasih waktu 15 menit supaya saya bisa turun untuk beli sesuatu, untuk bisa buffer dulu ya. Mana nih? Lisoy. Ya silakan Pak Frans. Baik Pak, terima kasih Pak Pastor. Ini sebenarnya ada Teddy Pak. Kalau Pak Teddy ini kan, kalau menurut Pak Andi dia ini orator. Jadi khotbahnya panjang. Ya, jadi mungkin saya persilakan ke senior saya dulu Pak Teddy gitu. Pak Teddy. Ya Pak Teddy, tolong dibuka mikrofonnya Pak Teddy. Tolong ada yang bantu Pak Teddy. Ya baik, ini Pak, dari judul yang disampaikan ini memang kami sudah nonton juga apa yang disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Pak Andi Noya itu. Ya memang ini sangkakala kita ini, kalajengking kita ini memang ngeles Pak. Dari situ kita lihat dia ngeles. Dan termasuk ya mimiknya di saat diwawancarai itu ya istilahnya apalah menyembunyikan sesuatu lah. Tapi jadi, Pak Frans, iya. Kalau lihat muka dia itu mukanya itu penuh dengan kebencian ya. Seorang yang mukanya nggak bercahaya, nggak bersinar, rasanya penuh dengan kebencian itu orang. Ya. Iya. Makanya waktu kita nonton itu, waduh, ini sih kalajengking ini lagi kepanasan, kebakaran jenggot. Iya, apalagi dia kan membantah juga karena udah udah viral bahwa dia itu termasuk Sengkuni. Jadi itu dibantahin sama dia. Nah, padahal memang kita semua tahu lah ya bahwa sebenarnya dia sekarang itu ya termasuk ya bersuara keras itu karena ada beberapa bisnisnya itu yang ada di Indonesia itu ya terlilit dengan masalah hukum. Ya salah satu contohnya yang perusahaan yang yang terkenal itu, yang milik dia itu kan lagi dikejar sama kejaksaan terkait
ya korupsi juga. Jadi ya itu sebabnya dia ya sama kayak apalagi ini tahun politik turun gunung lah istilahnya. Lah Hmm. itu Ya. makanya Tapi Pak Frans ya, saya tadi udah ngomong tadi pagi di medsos. Berapa hari belakangan ini saya ini lagi ngikutin nonton videonya pernikahan anaknya eh, Raja Abdullah dari Jordania ya. Jadi waktu lihat acara pernikahan tuh kira-kira cuma 1% yang pakai jilbab. Jarang sekali pakai jilbab. Mereka pakai baju indah sekali, rambutnya terurai. Jadi saya ini bingung. Jadi ini orang Arab atau Indonesianya yang jadi Arab. Kita ngelihat anak-anak kecil dari SD umur kelas 4, kelas 3 udah pakai jilbab. Apa mereka ini ngerti apa enggak sih? Jadi negara Arabnya aja nggak berjilbab. Saya lihat videonya itu. I was very amazed. I mean, kok mereka nggak berjilbab, sedangkan di Indonesia semua orang dipasang jilbab. Jadi yang Arab atau Indonesia ini jadi Arab. Saya bingung jadi. Ya kan? paradoks itu Pak namanya, Sih, paradoks. kalau lihat videonya itu Pak Frans ya, itu waduh wanitanya cantik-cantik semua Pak. Bajunya bagus-bagus, rambutnya terurai bagus. Padahal ini di negara Arab sendiri kayak gitu. Lihat Indonesia sekarang, aduh, 90% berjilbab. Ini pusing saya. Jadi Ya terbalik ini ceritanya. barangkali juga Pak Andi pengaruh mungkin ya di kalangan selebritisnya mereka atau katakanlah dalam lingkaran ring satu mereka itu atau kaum ningrat lah yang kayak begitu. Tapi kalau yang udah di kalangan grassroots ya kurang lebih sama juga mungkin ya. Soalnya kan kalau biasanya pesta perkawinan atau apa raja-raja begitu kan yang kaum ningratnya lah yang pasti hadir di Iya, pesta kan. betul. Betul, yang kelas Nah, atas ya. kelas atas iya high class. Iya, Kalau high class kan di mereka itu kan udah sekolahnya ke luar negeri semua ke betul. Eropa ke Betul. Amerika udah Betul. modern Pak. Heeh. Pendidikannya udah ya. Iya udah istilahnya udah modern lah. Jadi Jadi untuk acara keagamaan baru mereka pakai iya mukena lah segala macam ya kan, pakai iya jilbab, mungkin iya. mukena kalau sembahyang. Tapi I'm very amazed, mereka modern sekali ya. Nah ini Pak Octavianus bilang katanya dia nggak percaya ke kerajaan Jordania. Nah itu percaya ke kerajaan atau enggak kan itu bukan masalah. Yang masalah itu kok enggak yang pakai jilbab kok less than 1% itu loh yang pertanyakan. Ya kan? Iya. Jadi mereka ini udah sadar, udah insaf di negara-negara Arab, sedangkan Indonesia dijadikan Arab. Nah itu loh, kapan mereka sadarnya, ya kan? Nah ini ibu apa namanya, Ibu Rose Nababa ini malah ngomong bayi 7 bulan udah dijilbabin. Apa benar sih? Terus tujuannya, Iya, di anak-anak tujuan, TK sekarang anak-anak TK itu iya, kindergarten kas, itu udah pakai kayak begitu. ya kasihan ada Hmm. kelasnya nggak pakai AC, jadi waduh sampai keringetan segala Hmm. macam, kasihan kan? Iya, Jadi saya dari sejak dulu juga udah sering ya bercanda aja sama teman-teman yang kayak begitu. Saya bilang ini kan kamu ini kan tinggal di Indonesia. hmm, Orang-orang itu kalau dari luar datang ke Indonesia itu kan mereka pakai baju yang tipis-tipis hmm, karena faktor cuaca kan, betul, iklim. hmm, Nah, kalau pakai kayak begitu, tertutup kayak begitu, itu kan karena di sana itu di padang pasir hmm. itu kan ada badai debu. Badai debu betul. Jadi iya panas, debu sehingga memang harus pakai kayak gitu. Bagaimana kalau kita misalnya pakai pakaian yang misalnya dipakai turis-turis itu di Bali atau apa gitu, kan nggak cocok pakai di sana kayak begitu, panasan semua orang kan. Hmm. Nah itu makanya ya saya sedikit protes juga ke teman-teman itu waktu masih belum terlalu serame ini.
Jadi Hmm. ya sering saya bilang, wah kalau alasan kamu itu mau nutup, biar semuanya tertutup, kenapa nggak pakai pakaian selam aja? Kalau pakaian selam itu kan cuma mata doang yang kelihatan. Enggak, maksudnya kan mereka ini enggak mengerti kalau jilbab ini kan tradisi orang Yahudi, sedangkan mereka kan benci sama orang Yahudi. Jadi Iya, mereka iya. nggak ngerti itu, ya kan? Ada anak-anak kecil dipakein begitu, apa nggak anak-anak kecil ngerti, ya kan? Iya, iya. Itu kasihan anaknya. Seperti di Amerika nih Pak, Pak Frans ya, banyak orang-orang yang anak-anaknya orang-orang itu loh, India yang Sikh. Yang Sikh itu Ya, kan nggak boleh potong rambut. Jadi kecil-kecil itu anak laki-lakinya udah disanggul rambutnya. Nah itu kayak kan Pak Teddy ya. iya itu disanggul ke atas gitu kan kasihan di sekolah itu kan di di di, dibully sama anak-anak lain kan kasihan anaknya. Sedangkan mereka sendiri kan nggak ngerti ini kan tradisi kalau rambutnya nggak boleh dipotong, ya kan? Iya. Jadi ya kasihan buat anak-anak ini growing up, ya kan? Jadi nggak tahu deh. Jadi yang Islam ini Indonesia yang Islam atau yang Islam yang di Saudi Arabia itu loh. Ya, Kalau acara keagamaan ya apa boleh buat. Mereka harus pakai mukena segala macam. Tapi sehari-hari ya kan kasihan. iya, iya, betul, betul itu Pak Adi. Jadi begitu. Kemudian kembali ke topik ini, Yusuf Kala memang ya kalajengking. kalau jengking. Dia bilang oh itu topik kita dibahas semua di situ loh Pak. Secara kita kan kebanyakan manggil dia Iya, Chaplin. Dia bilang Chaplin kan cuma tengah doang, punya saya kan panjang kumis saya. Dia bilang, ini orang lucu. Kelihatan dari muka wajahnya ini orang udah muka dengan dia saya bilang mukanya jahat sekali. Gak ada sinar, gak ada senyum, gak percahaya sama sekali gitu loh. Aduh ini orang ya kan. iya. Nah, ya begitulah keadaannya. Jadi kayak misalnya ya, dia itu kan di zamannya eh, Jokowi periode pertama itu kan dia yang istilahnya menginisiasi pembangunan energi itu 35.000 Kilo ya megawatt di megawatt. Indonesia. Begitu oversupply ya dianya protes sana sini, ngomong sana sini, bilang inilah itulah, padahal dia sendiri yang menginisiasi. Nah, itu semua kalau menurut saya itu Pak Fransia itu politik. Soalnya Jokowi milih dia, soalnya Jokowi kan dari mana? Dari wali kota, jadi dia kurang pengalaman. Jadi makanya dia tarik si JK ini untuk bantu dia urusan-urusan kenegaraan, ya kan? Itu salah satu alasan dia narik JK. Terus Jokowi narik Aruf Afmin ini juga gara-gara politikal juga. Dia mau narik orang-orang. Waktu itu dia tipis sekali loh sama Prabowo. Nah, terus dia merangkul orang-orang Islam dengan menarik si Maruf Amin. Ya kan? Contohnya Ya, sampai sekarang Maruf Amin ini karyanya apa? Apa dia berkarya jadi wakil presiden? Sampai sekarang itu karyanya dia itu apa? Gak ada. Ya kan? Cuman dijadiin patung aja di sono. Nah, ya itulah. bagian kecil kita, Pak. Iya kan? Jadi itu political ini decision aja gitu.